Rua Bineda, sebuah konsep perbedaan yang diciptakan Sang Hyang Widiwasa untuk menciptakan keharmonisan dan keseimbangan alam semesta. Bukan sekedar singgasana atau tempat bertahta, setiap sudut bermakna doa tak pernah usai. Setiap sisi mengandung sejuta makna terbangun antara megahnya singgasana. Pitutur yang tak pernah luntur, membumi, menyimpan filosofi. Dalam Balingkang, sebuah istilah yang terjalin dan dikenal banyak umat sebagai julukan dari sesosok pemimpin yang merupakan perpaduan dari kata Dalem yang berarti raja, Bali yang merupakan Pulau Bali, dan Kang yang merupakan marga dari Permaisuri Sri Haji Jayapangus. 1178 Masehi menjadi saksi atas terwujudnya suatu peninggalan situs peradaban kuno seiring dengan bersinarnya rembulan pada purnama Sasih Kalima. Berbicara tentang keberadaan pura dalam Balingkang, ada kaitannya dengan cerita perjalanan Maharaja Jayapangus yang bergelar Paduka Sri Maharaja Haji Jayapangus Arkaja Cihna atau Lancana. Sebelum Maharaja Sri Jayapangus memerintah dari Keraton Balingkang, disebutkan beliau memerintah dari Keraton Panaraja, di mana Keraton Panaraja ini merupakan suatu areal di daerah Pura Pucak Penulisa. Ketika beliau memerintah menjadi raja di Bali, beliau didampingi oleh seorang penasehat kerajaan yang pertama yaitu Empu Siwagandu, di mana beliau merupakan Bagawante, raja yang dari aliran Siwa, dan Empu Lim disebutkan bahwasanya beliau dari aliran Buddha. Suatu ketika beliau melakukan kewajiban beliau sebagai seorang raja. Nah, ada salah satu pedagang dari Tionghoa datang ke negeri Bali, tentunya melakukan sebuah pertukaran perdagangan pada saat itu. Nah, seketika itu beliau melihat Ratu Subandar ya sebagai seorang saudagar di sana memiliki seorang putri yang sangat cantik sekali. Ketika beliau memerintah dari dalam Balingkang, disebutkan bahwa Dewi Kang Cingwi ini bergelar Sri Mahadewi Sasangkaja Cihna. Demikian kesepakatan Dewi Kang Cingwi dan Maharaja Sri Jayapangus. Akhirnya marahlah Empu Siwagandu dan mengadakan tapa prata menginginkan keraton yang ada di Panarajan itu mendapatkan mara bahaya. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Ya, terjadilah banjir bandang, terjadilah Grobog Agung, terjadilah kehancuran yang sangat luar biasa sekali. Akhirnya Maharaja Sri Jayapangus mencari tempat kembali untuk membangun sebuah keraton, dan disebutkan bahwasanya beliau ketika itu mencari tempat ke timur, dan sampailah beliau pada tempat ini yang ketika itu bernama Kuta Dalem Jomblas. Sehingga terbentuklah sebuah kerajaan yang diberi nama Dalem Balingkang. Dalem itu artinya orang yang berkuasa, orang yang disinggihkan. Bali yaitu nama pulau. Kang itu tiada lain nama dari Kang Cingwi itu sendiri. Nah, itu diceritakan ketika zamannya Sri Jayapangus pada 1178 Masehi sampai masa akhir beliau memerintah yaitu 1181 Masehi. Nah, sudah lama Jayapangus dan Kang Cingwi
menikah, melakukan hubungan gerahasta asrama, tapi tidak kunjung juga diberikan seorang anak. Nah, karena tidak memiliki keturunan dengan Dewi Kang Chingwi, disebutkan bahwa setelah memerintah di Keraton Balingkang ini, akhirnya Maharaja Sri Jayapangus melakukan tapa brata di puncak Gunung Batur. Beliau melakukan tapa yoga samadhi. Namun manusia siapapun itu tidak terlepas daripada unsur dua bineda, baik buruk, hitam, putih, dan lain sebagainya. Ketika beliau menjalankan tapa yoga samadhi, sehingga penghuni daripada Gunung Batur itu sendiri, yaitu Dewi Danu, ya terkesima melihat ketampanan ya Jayapangus, ya sehingga Jayapangus pun tergoda dengan kecantikan Dewi Danu. Dia lupa dengan tujuan awalnya, yaitu melakukan tapa yoga samadhi, sehingga terjadilah hubungan asmara di antara mereka berdua. Jayapangus lupa bahwa dia sudah memiliki istri Dewi Kang Chingwi. Nah, dia lupa, dia melakukan hubungan tersebut. Nah, setelah itu dia melahirkan seorang putra. Apa yang terjadi? Karena Kang Chingwi di dalam Balingkang lama menunggu sang raja belum datang, beliau pun menyusul mencari sang raja. Ya, karena takut terjadi suatu hal yang tidak diinginkan. Nah, singkat cerita, Jayapangus, Dewi Danu ketemu dengan Kang Chingwi. Terjadilah perhelatan perdebatan yang sangat luar biasa sekali. Kesalahpahaman, sakit hati dan lain sebagainya terjadi. Dan terjadilah pertempuran antara Dewi Danu dengan Kang Chingwi. Karena saking saktinya, Dewi Danu itu sendiri merupakan putri dari Betari Batur, sehingga Kang Chingwi dan Jayapangus dipastu, dikutuk. Ya, dikutuk menjadi sebuah pralingga. Ya, yang sampai saat ini diwarisi oleh masyarakat Bali dalam bentuk wujud barong landung, jero gede, dan jero lo. Goresan karya sastra prakarsa yang terpatri atas segala bentuk pemulihan, pikiran, tindakan, dan pengabdian yang telah dilaksanakan hingga kembali pada ruang keabadian. Pura dalam Balingkang tak terlepas dari terjalinnya hubungan budaya yang terjadi kala itu. Perpaduan perbedaan Bali dan Tionghoa yang mewujudkan suatu keharmonisan dan keselarasan kehidupan masyarakat Bali kuno. Keselarasan, keharmonisan, serta kedamaian lenyap begitu saja ketika nafsu menguasai badan kasar manusia. Gubahan pura dalam Balingkang tak dapat dilepaskan dengan lahirnya suatu bentuk seni rupa yang diyakini oleh masyarakat di Bali. Ia adalah barong landung. Barong landung sebagai wujud ekspresi betapa cinta dan hormatnya masyarakat Bali pada Raja Balingkang. Setelah dikutuk, masyarakat pun menjadi sedih. Ya akan menjadi sedih, siapa yang akan memimpin kerajaan dalam Balingkang? Dewi Danu pun mengutus ya anak daripada Jayapangus untuk memerintah kerajaan dalam Balingkang. Nah, untuk menghormati jasa daripada Jayapangus dan Kang Chingwi, dibuatkanlah pura dalam Balingkang itu sendiri atas petunjuk dari kesatria dalam dengan gelar Ida Dewa Agung Mayun Suda. Nah, oleh karena itulah dibentuk pura dalam Balingkang yang dipuja oleh masyarakat Hindu sampai saat ini. Sebuah pura mungkin tiap-tiap pura juga mempunyai keunikannya tersendiri. Nah, demikian juga dengan pura dalam Balingkang itu sendiri mempunyai keunikan yang mungkin tidak dimiliki atau tradisi-tradisi yang tidak ada di tempat lain. Dalam struktur pura, di pura dalam Balingkang ini masih mengadopsi struktur Bali kuno, di mana struktur pura ini hanya menjadi satu mandala, walaupun juga disebutkan dalam 3 mandala, yaitu ada Utama Mandala, Madya Mandala, terus Nista Mandala. Namun di pura dalam Balingkang ada sebuah bangunan di mana Sanghapit, ada bangunan yang bernama Sanghapit, yang mana bangunan ini ditaruh di halaman paling luar. Itu menandakan itu adalah konsep Bali kuno. Ada bangunan
Gedong Linggih Ratu Ayuma Sebandar. Disebutkan bahwasanya Gedong Linggih Ratu Sebandar ini adalah sebagai tempat untuk memuliakan Dewi Kang Cingwi itu sendiri. Serta di mana di Pelinggih Ratu Sebandar ini kita akan menemukan banyak warga-warga dari keturunan Tionghoa yang melakukan persembahyangan di sana. Pelaksanaan feodalan di Pura Dalam Balingkang ini dilaksanakan tiap 1 tahun sekali, yaitu pada hari Purnama Kalima, Sasih Kalima atau dalam kalender Bandi, Purnama Sasih Kelima atau kurang lebihnya jatuh pada bulan 10 Oktober atau bulan November pada tahun Masih. Nah, dalam prosesi upacara di Pura Dalam Balingkang ini juga ada yang sesuatu yang unik, seperti ketika memadalang Arca Lingga Linggih Hidayah Betara itu akan dilaksanakan tepat pada jam 12 malam. Nah, dan ketika ada juga prosesi ketika nginep atau akhir dari prosesi upacara feodalan ini ada istilah nginep Hidayah Betara yang dilaksanakan Taum dengan cara dilakukan berlari sampai di Pura Alas Taum. Struktur bangunan, kita menempatkan bangunan-bangunan yang paling utama seperti Meru Tupang 11, Meru Tupang 9, terus Gedong Linggih Betara Dalam, terus Meru Tupang 7, Tumpang 5, Tumpang 3, dan Tumpang 2 kita tempatkan pada halaman yang paling di mana dalam bangunan ini tersimpan arca-arca atau pusaka-pusaka yang kita sebut dengan Pratima atau Arca Pralingga Hidayah Betara, di mana Arca Pralingga ini merupakan suatu perwujudan Hidup Sang Hyang Widi Wasa, beliau yang disungsung di Dalam Balingkang. Kalau untuk Arca Barong Landung memang tidak ada karena di areal pegunungan di Bali memang agak jarang kita menggunakan Arca Pralingga Hidayah Betara dalam bentuk barong. Pelinggih Bujangga namanya, yaitu adalah berbentuk Meru Tumpang 3 dan mempunyai 2 gedong atau dua pintu. Secara struktural, Pura Dalam Balingkang ini dibagi menjadi Trimandala, yaitu Utama Mandala, Madhya Mandala, terus Nistha Mandala. Dalam halaman utama atau Utama Mandala ini kita menempatkan bangunan-bangunan yang dipandang paling utama. Terus Madhya Mandala, kita akan menambahkan bangunan pendukung seperti Balegong dan lain sebagainya. Terus pada halaman luar juga terdapat beberapa bangunan dalam bentuk palinggih atau pura yang mempunyai keterkaitan sendiri dalam Pura Dalam Balingkang ini sendiri. Ini merupakan satu kesatuan. Misalnya yang pertama yaitu Pelinggih Saraswati yang pada halaman paling luar itu adalah kita melakukan tempat sembahyang pertama untuk ke Pura Dalam Baling. Terus untuk sembahyang keduanya itu di Pura Tangung Titi, yaitu adalah Pura Bejinya, di mana itu adalah merupakan tempat petirtaan Hidayah Betara atau tempat Hidayah Betara melakukan mesucian atau mukis ketika upacara feodalan berlangsung. Terus juga ada beberapa pelinggih Sebandar dan lain sebagainya. Ada beberapa seperti pelinggih Jero Kanginan, Jero Kauhan, Jero Dukuh, Ratu Bujangga dan lain sebagainya yang mempunyai keterkaitan dengan Pura Dalam Balingkang. Nah, di Bali Utara, Barong Landung itu berbeda dengan Barong Landung yang ada di Bali Selatan. Nah, perbedaannya adalah ketika Barong Landung yang kiblatnya atau keyakinannya yang dipuja adalah dalam Balingkang, pasti mempergunakan ornamen seperti riasan-riasan seorang raja. Ada petitis, ada sekar tajinya, ya kan, ada badongnya, bahkan ada ampo-ampo yang pakaiannya yang menyerupai seorang raja. Ya kan, itu perbedaannya Barong Landung, begitu juga Kang Cingwi. Perbedaannya adalah sesuatu hal yang bersifat glamor atau mewah. Tapi Barong Landung yang ada di Bali Selatan beda karena dia mengambil versi daripada cerita yang ada kaitannya dengan dalam Sukawati yang diperintah oleh Idewo Agung Anom pada saat itu, di mana itu diceritakan tentang kalahnya
perhelatan antara I Dewa Babi Mahapatih daripada Dewa Anom, salah satu raja yang ada di Sukawati, ya kan, dengan I Gede Macaling, salah satu anak buah daripada Ki Balian Batur, di mana suatu ketika ada perhelatan yang terjadi ketika I Dewa Babi berperang melawan I Gede Macaling dengan salah satu taruhan, yaitu I Dewa Babi menggunakan tali benang, I Gede Macaling menggunakan tali kupas. Siapa yang bisa memasak babi, ya, guling pada saat itu, yang benangnya tidak putus, dia akan dinyatakan menang. Kalau yang kalah harus pergi dari Bali itu sendiri. Nah, I Dewa Babi menggunakan tali benang mengikat babi tersebut, ya kan. Gede Macaling mengikat babi tersebut dengan tali kupas. Nah, seperti itu, akhirnya I Gede Macaling kalah. Nah, ketika dia kalah, dia pun Satya Wacana menepati janjinya untuk meninggalkan Pulau Bali ini dengan adanya desa peninjauan Sukawati tersebut. Dari sana beliau meninjau untuk pergi ke Jagat Bali, sehingga dia beralokasi di Nusa Penida sampai saat ini. Namun ada bisama yang diberikan, wahai masyarakat Bali, ketika aku pergi setiap sasih ke-6, ya, Nangluk Merana, kamu harus melakukan sebuah upacara yaknya sebagai salah satu penetralisir, ya, supaya butolan kala roh-roh yang bersifat jahat tidak mengganggu ketentraman Jagat Bali, sehingga dibuatlah upacara Nangluk Merana Tilam ke-6 setiap setahun sekali oleh masyarakat Hindu. Untuk mengupacarai tersebut dibuatlah sebuah ondel-ondel atau barong-barongan yang menyerupai daripada I Gede Macaling tersebut, sehingga ada versi barong landung. Itu ada di zaman 1700 sebelum Masehi. Berarti jauh dalam Balingkang dulu, kan, seperti itu. Nah, di sini diceritakan dibuatkan sebuah barong-barongan. Salah satunya adalah barong landung itu sendiri. Tujuannya apa? Ketika masyarakat Bali ingin melakukan sebuah hayatnya, I Gede Macaling mengutus para rencangnya, buta-butinya untuk menggoda, untuk mengganggu ketentraman tersebut, sehingga dibuat duplikat beliau. Para rencang yang ada di Nusa pun takut dikira bosnya yang datang. Nah, inilah menjadi salah satu budaya agama yang dibudidayakan oleh masyarakat Hindu yang ada di Bali, sehingga setiap sasih ke-6 dilakukanlah Nangluk Merana. Semenjak itulah ada versi barong landung yang kedua, yaitu barong landung yang hitam polos, yaitu tidak mempergunakan aksesoris seperti Raja Jayapangus, ya, karena kiblatnya adalah kepercayaannya ke Nusa Penida atau Bali Selatan itu sendiri. Nah, itu yang terjadi. Ada dua versi barong landung di Bali. Ada yang mempergunakan riasan yang lengkap, ada yang polos. Nah, itu tentang barong landung. Nah, apa makna filosofi? Makna filosofi yang terdapat dalam barong landung dan Jero Gede dan Jero Loh itu sendiri, di mana kita lihat ada banyak versi, ya kan. Ada yang memakai taring, ada yang tidak memakai taring, dan lain sebagainya. Inilah simbol alkulturasi budaya. Inilah simbol Ruwa Bineda, baik dan buruk, hitam dan putih. Ini merupakan, kalau di Bali Utara, Kintamani, dalam Balingkang, inilah perwujudan Jayapangus, ini adalah perwujudan Kang Cingwi, atau nama lain daripada Ratu Ayu Subanar itu sendiri. Ini merupakan perpaduan antara Bali dengan Tionghoa. Mata sipit merupakan simbol kedewataan itu sendiri. Taring atau gigi yang maju, jongos, itu merupakan sifat kemomoangkaraan, di mana setiap manusia itu sudah sepatutnya mengendalikan satripu, satetayi yang ada dalam diri, sehingga menjadi sat rasa dan sat guna. Nah, simbol-simbol ini merupakan simbol daripada Ruwa Bineda. Nah, kalau di Bali Selatan ada barong landung itu sendiri juga merupakan simbolisasi dari manifestasi Ratu Gede Mas Macaling dengan Ratu Ayu Manik Mas Meketel, atau nama lain daripada Subanar itu sendiri. Nah, itulah sebuah alkulturasi budaya yang ada di Bali. Corak keyakinan Siwa Buddha menjadi saksi atas perjalanan Sri Haji Jayapangus dalam mengarungi lika-liku kehidupan masyarakat Bali kuno. Hingga kini bersemayamlah pura dalam Balingkang yang diyakini sebagai tempat untuk memuliakan jasa adiluhung serta mengenang cinta kasih Raja dalam Balingkang.